Yeay, liburan telah tiba ya nih sekarang. Nah, mami dan papi yang di rumahnya sedang nonton pasti udah merencanakan belum sih liburan nantinya seperti apa, ya kan? Nah, liburan itu penting banget ya buat kita-kita nih apalagi yang bekerja, yang bersekolah untuk merefreshing, meriset juga pikiran, jiwa dan raga pastinya ya kan. Nah, saat liburan ini pasti nggak banyak juga orang-orang yang males liburan juga ya. Kadang Betul. pilihannya rebahan, terus nggak mau kemana-mana, atau mungkin jalan-jalannya ke mall doang, ya kan? Gitu. Dan pastinya juga ada beberapa orang yang, aduh mau liburan tapi ribet lah plannya, anak-anak suka nggak bisa, maunya perginya sama temen-temennya, atau keluarga juga pada ribet gitu. Mungkin juga dananya juga belum ke planning, ya kan pastinya. Betul, betul. Gitu. Nah, kita akan ngobrol seru nih seputar liburan produktif itu seperti apa bersama saya Kevin di Stema Talk Podcast. Nah, hari ini juga spesial banget Stella Maris berkesempatan bermain di Kaizen. Nah, bisa Yeay. dilihat juga dong pemandangan di belakang yaitu kolam renangnya nih. Berasa di Yang Bali ya. berasa di Bali banget. Apalagi biru banget ya kan, kayak pengen nyebur aja nih. Nggak pengen podcast jadinya gitu kan. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih dengan Mbak Maya di sini selaku CCO Kaizen Indonesia. Halo. Halo. Nah, oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Ya, aku akan membuat pengumuman untuk memberikan giveaway yaitu berupa free membership 1 bulan dari Kaizen untuk pemenang dengan pertanyaan terbaik dan pastinya beruntung. Jadi bagi kalian semua yang mau tanya, boleh banget langsung ketik di chat room dengan format nama, slash nomor telepon, slash domisili, dan slash pertanyaan. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, liburan ya. produktif itu seperti apa nih Mbak Maya? Nah, boleh perkenalan dulu nggak nih dari Mbak Maya ini siapa sih sebenarnya? Gitu. Oke. Perkenalkan, saya Maya. Saya di sini sebagai CCO dari Kaizen Indonesia. Kaizen Indonesia ya, oke. Nah, Betul. kalau boleh perkenalan Kaizen juga nih, Kaizen Mm-mm. itu kira-kira apa sih gitu? Oke. Aha. Kaizen ini kita bilangnya adalah one stop destination One stop untuk definite. Oke. fitness, Mhm. sports, wellness, sebenarnya sama education Wih, gitu. oke. Nah, kalau terus lokasinya ada di mana aja sih, Kak? Oke, lokasi pertama Mhm. memang tepatnya di sini, Di di BSD BSD, ya? Oke. betul. Tapi kita punya another branch itu Mhm. di Kuningan. Kuningan Jakarta Kuningan, ya? Jakarta, Jakarta Oke. Selatan Oke. gitu. Konsepnya juga sama Mhm. sebenarnya. Jadi memang our unique selling point Mhm. itu adalah menyediakan fasilitas Mhm. dan juga program-program Oke. untuk anak-anak dan juga orang dewasa untuk Mhm. bisa berolahraga, terus juga Mhm. beraktivitas yang lebih produktif dan Wis. juga lebih sehat. Lebih sehat, bener. Oke, nah terus kalau boleh lebih detailnya lagi nih, Mm-mm. Mbak, waktu itu kan Mbak bilang tadi ada fasilitas, program, nah itu boleh juga nggak disebutin apa aja? Boleh. Aha. Jadi gini, eh di sini tuh kita menyediakan program-program kelas Oke. seperti kelas fitness, Mhm. misalnya kelas spinning, kita bilangnya adalah road. Oke. Terus juga ada kelas-kelas semacam kelas HIIT Oke. gitu, untuk orang dewasa juga, Mhm. dan ada lagi kelas sports untuk Oke. orang dewasanya. Jadi kita ada kelas tenis, kelas Mhm. badminton, kelas basket, itu Oke. ada semua. Dan Oke. gak cuma untuk orang dewasa Mhm. tapi juga untuk anak-anak Oh, gitu. Jadi anak-anak. the whole package untuk semua kalangan dan Oke. umur. Betul banget. Nah, terus tapi kalau anak-anaknya ini dari rentang usia berapa sih Oh, kira-kira? untuk anak-anak itu dari even usia 1 tahun udah Satu bisa tahun. join Oh, gitu. Jadi oke. memang kita ada kelas-kelas kayak kelas swimming, aqua Mhm. babies Aqua untuk Babies. anak Oke. gitu. Yang pakai pelampungnya di leher ya. Betul, belum bisa berenang. Betul. Nyemplung-nyemplung doang. Nyemplung-nyemplung. Oke. Ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lanjut ke pertanyaan awal nih ya, Kak. Nah, Mm-mm. apa sih tujuan utama dari liburan ini? Kira-kira relaksasi kah, eksplorasi, atau belajar hal baru nih menurut Mbak Maya sendiri? Sebenarnya bisa dikombin ya semuanya Mhm. ya. Mhm. Apalagi kan dengan sekarang lebih banyak pilihan lah orang mau Mhm. liburan. Oke. Bisa
tergantung budget. Betul. Mau liburan mahal Mhm. atau mau liburan yang memang mengedukasi juga, atau mau sekedar ya udah yang penting happy, enjoy, relax, udah fresh lah ya Iya, betul. dari kegiatan yang memang biasanya dilakukan gitu setiap harinya. Jadi kalau di Kaizen sendiri sih ya, ini kita bisa dibilang tempat di mana keluarga ataupun orang-orang untuk relaksasi bisa, Betul. terus edukasinya juga ada karena kita ada beberapa kelas anak-anak khususnya ya yang mengarahnya ke edukasi gitu. Jadi ada semacam art kah, nah, terus juga ada kalau emang mau anaknya lebih gerak pas liburan itu juga bisa. Jadi memang kita bisa ajak anak-anak juga gitu untuk main badminton kah, untuk belajar gimana cara memukul bola yang baik misalnya. Atau memang kalau seandainya anak-anak ini mau difokuskan untuk lebih join intensif program gitu untuk sport, karena biasanya banyak banget ya, apalagi di BSD khususnya ya, itu keluarga dan orang-orang BSD itu lebih melek akan aktivitas yang menyehatkan. Betul. That's why kalau kita lihat di sini banyak komunitas sepeda, lari pagi, betul. Dan dengan adanya Kaizen ini sebenarnya itu bisa Kaizen ini tuh bisa jadi tempat untuk orang-orang, especially sekitaran BSD ya, untuk melakukan activity yang lebih menyehatkan. Betul. Jadi ini semua di Kaizen BSD ya khususnya ini semua udah lengkap ya Kak ya. Betul, apalagi lengkap. Misal kayak bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak yang habis berenang atau habis lari pagi, biasanya kan sering ngopi tuh. Ya kan? Ya, betul. Ngopi di sini juga ada. Di luar ya kan? Keluar sedikit itu ada tempat kopi juga. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, liburan produktif itu menurut Miss Maya harus seperti apa sih sebenarnya? Liburan produktif ya, sebenarnya tergantung dari referensi setiap orang kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang maunya, mungkin bagi mereka ada yang maunya leha-leha tuh sebagai produktif karena biasanya udah sibuk kerja gitu kan. Cuma kalau ya versi aku sendiri ya, produktif meaning kita bisa memanfaatkan waktu yang ada gitu ya di waktu libur untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, yang lebih menyehatkan, yang memang anak-anak bisa happy tapi juga bisa berolahraga misalnya, atau bisa melakukan activity yang memang menggerakkan badan dan lain. Kalau dari versi aku sih seperti itu ya. Jadi produktif itu harus doing something lah ya. Doing something yang memang akan ada impactnya gitu. Misal, tapi di satu sisi fun ya, bukan yang doing something yang malah bikin aduh pusing, malah udah capek punya keluarga, kerja misalnya, tapi pas hari liburan malah tetap megang HP untuk ngecek nih kerjaannya seperti apa. Kadang ada sometimes harus ada waktu yang di spend dengan keluarga. Betul. Nah, terus gimana sih cara merencanakan liburan yang asik dan cocok untuk anak-anak nih, Mbak Maya? Seperti apa kira-kira? Ke Kaizen aja, betul banget, ke Kaizen ya kan? Berenang, habis itu tenis, habis itu sauna. Atau kan enggak, bisa juga satu keluarga gitu ya, mamanya misalnya mau yoga, bapaknya mau main tenis, anaknya mau belajar berenang, itu bisa. Bisa. Jadi iya, semuanya bisa, makanya ke Kaizen. Ke Kaizen, betul banget. Oke, nah jadi menurut Mbak Maya nih, bagaimana sih kita mengatur timing yang tepat untuk liburan tanpa mengorbankan waktu istirahat nih? Liburan? Tanpa mengorbankan waktu istirahat. Tanpa mengorbankan waktu istirahat. Sebenarnya gini Kak, kalau aku pribadi ya, kadang waktu liburan tuh kalau versi aku harus merasa produktif juga. Jadi biar pas malam hari gitu ya, misalnya saya weekend deh ataupun during holiday gitu ya, akan ada perasaan yang bikin kita tuh kayak puas gitu, atau ya satisfied dengan apa yang udah kita lakuin. Di satu sisi ya manusia butuh tidur at least 7 jam misalnya, ya that's enough kan sebenarnya. Tapi hal lain yang bisa dilakuin sepanjang hari gitu ya, itu kan bisa something yang memang
aku suka, misalnya my hobby is misalnya yoga. Aku lebih suka untuk ya udah aku doing yoga misalnya di pagi hari, terus misalnya berenang kah di siang harinya atau enggak di sore hari, habis itu baru balik untuk istirahat. Jadi sebenarnya bukan yang mengorbankan waktu untuk istirahat sih, tapi memang ya how we prioritize aja mana yang mau dilakukan, mana yang enggak. Kadang-kadang kalau even ya misalnya ya, aku nggak tahu ya kalau Mas Kevin seperti apa gitu. Kalau hari Sabtu Minggu pun ya, kadang kalau tiduran aja di rumah malah pusing kepala saya. Malah bikin capek ya, betul ya. Malah bikin capek gitu, karena nggak ngerasa satisfied gitu di akhir hari gitu. Betul. Oke, nah terus menurut Mbak Mayang nih, apakah ada destinasi tertentu yang menawarkan fasilitas atau program yang mendukung liburan produktif nih? Oh, yang mendukung liburan produktif. Daripada jauh-jauh gitu ya, apalagi warga BSD di sini gitu kan. Daripada jauh-jauh ke Jakarta macet, apalagi liburan gitu. Mendingan spend waktunya yang ke area yang dekat-dekat aja gitu kan. Betul banget. Balik lagi ke Kaizen aja. Kaizen aja, betul. Nah, maksudnya sih lebih ke daripada spend time di jalanan kan ya. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan loh, walaupun tempatnya itu dekat rumah kah atau enggak 30 menit dari rumah kah. Tergantung gimana memilihnya sih. Pasti ada satu tempat yang bisa mencakup semua keluarga tuh bisa ke sana sebenarnya untuk melakukan activity. Ya, salah satunya sebenarnya di Kaizen. Tapi kalau seandainya ada referensi lain, ya carilah yang seperti Kaizen. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Betul. Jadi emang Kaizen ini benar-benar lengkap lah ya, kayak fasilitasnya, programnya oke banget pokoknya. Nah, terus apa aja sih tips produktif tanpa ribet nih menurut Kaizen nih? Tips produktif menurut Kaizen tanpa sendiri. ribet. Jalanin satu waktu bersamaan dengan keluarga, karena biar setelah itu kan bisa melakukan aktivitas lainnya kan. Misalnya let's say satu keluarga ya, balik lagi yang tadi aku bilang, kalau seandainya mau datang ke Kaizen, mamanya bisa melakukan hal misalnya pilates kah, yoga kah, atau mungkin suka yang lebih kardio, itu kan juga bisa di sini. Terus juga kalau papanya mau main tenis ataupun basket, dan di sini kan memang ada komunitas ya yang bikin kita juga nggak cuma doing activities, tapi juga bisa ibaratnya networking kah, atau ketemu temen gitu tiba-tiba di Kaizen. Terus juga anak-anaknya bisa melakukan other activities yang memang kita punya gitu. Dan pas balik udah deh semua satu keluarga happy dan sehat. Dan habis itu ya terserah, misalnya mau makan bareng kah, tapi at least in one time kan bisa melakukan sesuatu bersamaan. Itu lebih efisien sih menurut saya. Betul banget. Nah, terus kenapa sih Kak orang-orang ini harus cobain kegiatan atau kelas yang ada di Kaizen? Semenarik apa sih? Menarik sekali dong, pasti. Karena gini, kalau seandainya mungkin ke tempat lain ya, biasanya hanya satu activities aja, atau enggak mungkin hanya fitness aja. Tapi di sini kita juga punya sport activities, itu yang kenapa aku bilang tuh spesial gitu. Dan balik lagi sih, satu keluarga ibaratnya bisa stay di sini even ya, salah satu kayak beberapa member Kaizen gitu ya, bisa aja tuh mereka datang ke sini melakukan activities secara bersamaan gitu ya. Tiba-tiba pulang udah malam gitu. Lupa waktu ya? Lupa waktu. Betul. Jadi apa namanya ya, memang gimana ibaratnya ya, gimana kita coba untuk spend time aja sih sama family yang secara produktif kayak gitu. Oke. Nah, terus program apa aja yang unggul yang ada di Kaizen yang bisa direferensiin nih ke para penonton nih, ke orang-orang yang mau mencoba nih Kak, kira-kira? Mungkin kalau lebih ke, karena di sini semuanya ada ya, saya juga bisa dibilang, tapi mungkin yang nggak ada di luar adalah ya balik lagi sih, activity yang menggabungkan ada sports dan ada fitness activities juga dalam satu tempat, itu jarang. Oke, ya betul. Bisa dilihat di manapun lah, itu agak susah nemuinnya ya. Kalau di sini kan orang yang mau misalnya satu orang hobinya
fitness dan juga sports itu bisa di sini gitu Yap, loh. Jadi yap. ya memang program kita tuh memang something yang apa ya, memang menuntut orang-orang untuk lebih bergerak, hidup lebih sehat, Yap. dan bisa ibaratnya spend waktu juga bersama keluarga gitu. Di sini kalau untuk ya paling favorit aja ya, Ya, paling favorit boleh aku disebutin, ini ya. Kak. Kalau mungkin kalau untuk dewasa gitu ya, untuk adult itu tenis. Di Tenis. sini paling rame ya. Paling rame Paling ya. rame dan Ngantri nggak nih, Kak? wah ngantri sih. Oke. Tergantung jamnya. Tergantung mungkin. jamnya, betul. Apakah itu apa namanya, peak hour-nya atau bukan gitu. Betul. Itu satu untuk tenis. Terus juga untuk anak-anak ya itu gimnastik. Gimnastik. Oke, Itu oke, paling oke. banyak banget peminatnya. Oke, betul. Jadi gimnastik itu kan yang lari-lari terus harus lompat, muter itu ya, Kak? Lari-lari. Oh, oke. Lebih ke ya gimana untuk menyeimbangkan belajar keseimbangan ya. Kak, Betul, gitu. betul. Strongnya juga bisa dilihat dari sana. Terus selain gimnastik nih untuk anak-anak, apalagi nih yang paling favorit biasanya, Kak? Paling favorit ya, selain gimnastik itu ada basketball. Basketball, Ya, benar banget. even basketball tim kita gitu ya. Jadi anak-anak itu punya yang namanya squad team. Oke. Di mana si squad team ini nih yang akan mengikuti turnamen-turnamen gitu. Terus punya intensif program juga di dalamnya. Jadi memang ada waktu tambahan lah, ekstra dibandingkan dengan member lainnya gitu, yang memang difokuskan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi, mengikuti turnamen. Nah itu favoritnya sebenarnya. Favoritnya ibu-ibu ya, apalagi sebenarnya di sini banyak juga orang tua yang quite ambisius sih sama anaknya gitu. Mau anaknya bisa nggak cuma bergerak ataupun hidup lebih sehat, tapi juga bisa mengikuti yaitu turnamen-turnamen, kompetisi, bisa keluar melihat kan, biar anak-anak kan ibaratnya belajar juga by doing ya. Maksudnya dalam artian biar bisa tahu how to compete sih, kayak gimana sih biar confidence-nya mereka tuh terbangun gitu. Nah itu juga melatih mereka lah dengan sports yang kita punya ini. Oke. Nah biasanya kalau Kaizen seperti ini nih, Kak, ada nggak sih kayak kelompoknya atau diadakan turnamen? Biasanya itu ada nggak sih sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu? Ada. Biasanya gini, tipikal turnamen yang kita punya gitu ya, kadang memang kita at least setahun sekali lah kita melakukan turnamen di dalam Kaizen. Maksudnya memang kita yang bikin eventnya ya. Betul. Gitu, dan mengundang ibaratnya tim-tim lain gitu, khususnya anak-anak ya. Terus kalau untuk keluar itu biasanya let's say quarterly sih kita pasti ada ikut kompetisi keluar gitu. Memang dari coach kita tuh lumayan ambi juga nih ya, coach kita gitu. Coach basketball yang memang mau anak-anak nih udah mulai coba untuk compete dari dini gitu. Sebenarnya nggak cuma basketball ya maksudnya, tapi tadi kan kita lagi ngomongin soal basket, mana yang favorit ya kan. Betul. Sebenarnya sport-sport lain kayak kalau sekarang sih soccer itu juga kita coba untuk kayak start untuk mengikuti turnamen-turnamen gitu. Dan nextnya memang setiap cabang olahraga yang kita punya akan kita lakukan seperti itu. Wis, mantap banget. Biar semakin strong. Ini dari tadi pembicaraan kita nih tentang Kaizen ini kan menarik banget nih, ya Kak ya. Kira-kira ada nggak sih promo-promo yang wow banget nih di bulan-bulan ini atau di tahun-tahun ini nih dari Kaizen tentunya? Boleh dijelaskan, Kak? Boleh. Apalagi kan ini lagi holiday period ya. Betul. Ya kan? Buat ngisi luang, buat ngisi liburan juga ya kan? Tuh. Nah, kita tuh lagi ada holiday camp. Holiday camp, oke. Yang memang berjalan dari tanggal 17 sampai tanggal 30 ya, seingat saya. Ya, sampai tanggal 30. 18 sampai 30. 17 sampai 30. 17 sampai 30 Juni. Juni. Oke. Nah, di sini sebenarnya anak-anak bisa walaupun bukan member gitu ya, they can spend their time
di Kaizen, Mhm. misalnya let's say cuma beberapa jam aja kok per Mhm. harinya gitu. Mhm. Tapi memang kita menyediakan ada 2 tipe nih, ada yang multi sport, ibaratnya Oke. bisa dalam satu hari tuh bisa coba beberapa kelas gitu Aha. ya. Misalnya dari kelas sport sampai Mhm. kelas art. Mhm. Nah, yang satu lagi ini lebih ke fokus ke one sport, misalnya Oke. ada tenis gitu, Mhm. terus ada juga basketball yang Oke. memang ya udah kalau emang mau kayak intensif program dan Mhm. juga meluangkan waktu untuk pilih salah satu sport itu juga bisa gitu. Dan Oh, itu oke. starting price-nya dari Mhm. 1,6 per week. Per week. Per week. Oke. Karena ini limited ya, maksudnya dalam Aha. artian memang dirancang khusus untuk holiday Holiday, gitu. betul, betul. Tapi untuk Mhm. promo in general Mhm. eh kita akan buka booth di Mhm. Ion. Di Ion Mall ya. Ion Mall Oke. dekat sini kok. BSD, Ion Mall BSD. Ion Bukan Mall. Sentul ya, Kak? Betul. Aha. Itu dari hari Senin juga, Mhm. dari tanggal 17 sampai tanggal 30 Mhm. selama 2 minggu. Nah, itu ada promo-promo spesial lah, tapi datang dulu aja ke Datang boothnya. dulu. Nggak boleh tahu harga dulu, Nggak datang boleh. dulu. Secret. Oke, oke. Nah, terus apa lagi nih Kak yang bisa dijelasin dari summer camp? Udah itu aja? Udah dari summer camp sih Aha. itu aja. Jadi kalau mau daftar mungkin bisa Mhm. dari sekarang, Mhm. cek IG kita di kaizen.bsd Mhm. atau mungkin bisa buka website kita juga Mhm. di kaizen.live, Mhm. kaizen.live. Oke. Terus di sana juga kalau mau ikut free trial gitu ya, itu juga bisa tuh. Oke. Bisa tanya-tanya di sana, mau free trial kah atau mau mengikuti holiday program, semuanya ada di sana. Wih. Video-video kita juga ada di Mhm. sana semua. Mau Aha. tahu activity apa aja yang kita punya, Mhm. terus event-event apa aja yang kita punya, promosi apa Mhm. aja yang kita punya, itu ada semuanya di sana. Wis, keren banget, keren banget. Nah, ini dari tadi kita perbincangan tentang Kaizen ini benar-benar seru banget ya, apalagi fasilitasnya, programnya, begitu. Nah, udah dengar sendiri gimana fasilitasnya, kelasnya juga. Nah, bisa dilihat juga nih kolamnya Kelihatan biru ya? banget, ya kan? Kayak pengen nyebur aja gitu kan? Iya, berasa di Bali gak sih? Berasa di Kalau Bali aku banget. bilangnya ya kalau yang di sini. Betul. Nah, akhirnya nih kita masuk ke sesi open Q&A. Bagi teman-teman, saya ingatkan kembali, bagi yang mau bertanya silakan dengan format nama, /nomor telepon, /domisili, dan /pertanyaan. Nah, oke. Pastinya 3 pertanyaan terbaik akan dipilih dan mendapatkan giveaway berupa free membership 1 bulan dari Kaizen. Wah, bisa nyoba. Bisa 1 nyoba bulan. 1 bulan. Nginep Tapi nggak boleh ya, join Kak? juga ya? Nginep nggak boleh ya? Nginep nggak boleh, bukan hotel, mohon maaf. Ntar nggak mau rugi 1 bulan nginep aja gitu. Boleh nginep nanti di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, betul. Kan dekat rumahnya ya. Betul. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Oke, dari siapa? Sebentar ya, Kak. Oke. Dari Rianti dari Serpong nih. Miss, aku mau tanya, kan sering traveling dengan anak dan suami. Namun terkadang saat traveling, anak-anak, khususnya anakku di umur 4 tahun, moodnya nggak nentu. Kadang ke tempat yang dia mau, tapi tetap dianya ngambek. Gimana cara mood anak agar tetap happy saat traveling? Dan menjaga anak agar tidak tantrum saat traveling? Oke. Itu ini persepsi saya aja ya, Oke, karena boleh. kan ya tergantung orang tuanya ya, maksudnya didikan orang tua kan beda-beda juga. Tapi for me, kalau seandainya anak tantrum, I think we need to prepare something ataupun some like games. Kalau seandainya memang saya menyarankan sih bukan tablet ataupun karena biasanya kan Ya, zaman gadget sekarang ya. gadget kan hal yang penting ya. Tapi kalau menurut saya sih sediakan games atau apapun yang memang bisa dibawa kemana-mana dan juga memang mungkin anaknya paling suka gitu, dan biar mereka ke distract, jadi nggak terlalu fokus ke apa misalnya ke tantrumnya mereka gitu, tapi lebih oh ya udah nih ada something yang bisa dilakuin gitu. Ya paling itu sih. Cuma ya balik lagi apakah dari orang tua juga bisa menyediakan seperti itu atau enggak. Oke. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan kedua nih dari Ayu Depok. Bagaimana cara memastikan anak-anak tetap terhibur
dan belajar hal baru selama liburan. Mm-mm. Selama liburan singkat, walaupun jarak destinasi wisata tersebut dekat dari rumah. Dan apakah ada penawaran khusus atau diskon untuk member Kaizen? Dan apa saja fasilitas yang akan saya dapatkan jika menjadi member Kaizen nih? Oh, oke. Mhm. Nah, itu pertanyaan satunya sih harusnya datang aja ke Kaizen gitu ya. Iya, datang langsung. Datang aja langsung ke Mhm. Kaizen. Sebenarnya sih gini, untuk holiday kan bermacam-macam ya. Mhm. Mungkin kalau di Kaizen sendiri, orang tua ataupun customer kami gitu Mhm. ya, bisa jadi member, bisa juga datang ke sini walaupun non member. Oke, Sebenarnya, betul. jadi kita tuh ada semacam, kita bilangnya daily pass. Nah, Oke. daily pass ini tuh semacam tiket harian lah. Mhm. Kalau seandainya memang mau sekedar berenang, nah Yap. itu bisa. Mhm. Maksudnya bisa melakukan activity yang bukan kelas gitu. Ya. Kalau memang mau, oh yaudah deh waktunya cuma sebentar nih, yang Mhm. penting anak happy aja Mhm. dan kebetulan dekat rumah. Nah, itu Mhm. bisa tuh dengan daily pass tersebut. Gitu. Nah, untuk jadi membership apa aja yang didapetin? Jadi gini, kita tuh ada let's say 3 macam membership ya. Oke. Yang satu itu adalah Platinum Pass, Mhm. yang kedua adalah Club Pass, yang Mhm. ketiga ini Academy Pass. Oke. Untuk dewasa, ini Mhm. kita ada Platinum dan Mhm. juga Club. Oke. Nah, Platinum dan Club ini apa? Platinum ini customer itu bisa mendapatkan nggak cuma fasilitas yang ada ya, Oke. seperti berenang di sini, Mhm. terus juga gym, Mhm. tapi juga beberapa kelas-kelas yang memang kita sediakan gitu Oke. untuk si Platinum Pass member tersebut. Betul. Jadi mulai dari kalau suka tenis atau Mhm. mau baru coba tenis, nah itu bisa join. Oke. Atau lebih suka lebih ke fitness ataupun wellness gitu ya, kayak Mhm. yoga ataupun suka boxing atau mau Mhm. nyoba boxing, itu kita juga ada kelasnya Oke. gitu. Jadi ini yang platinum. Yang platinum. Jadi ibaratnya customer ataupun member bisa mengikuti kelas-kelas yang kita punya, bukan Mhm. hanya fasilitas yang ada di belakang kita ini dan gym. Mhm. Itu platinum ya. Oke. Nah, kalau untuk Club Pass, Mhm. Club Pass ini untuk member-member yang memang lebih suka, saya lebih suka gym Aja. dan Oke. juga berenang aja, is Mhm. okay. Mhm. Kalian tetap bisa jadi member walaupun nggak mengikuti kelas-kelas yang ada Oke. gitu. Nah, ini Club Pass. Lapas. Dan itu Gitu. hanya untuk orang dewasa ya Kak ya? Betul. Kalau untuk anak-anaknya ada akademik ya tadi ya? Betul, tadi Academy Pass Aha. namanya. Nah, si Academy Pass ini Mhm. anak-anak itu akan dikasih 2 token Oke. dalam 1 term. Oke. Jadi let's say hampir kayak sekolah sebenarnya. Oh. Jadi 2 token ini dengan membayar sekitar 1,3 Mhm. ish ya. Mhm. 1,3 ish per bulannya. Oke. Dapat 2 token selama 1 term. Oke. Nah, tokennya ini enaknya gini, orang tua tuh bisa dapat progress reportnya. Oh, oke. Jadi di akhir term Aha. nanti akan ada ini loh Rapornya ya? anaknya. Ya kayak Oke. sekolah lah Kayak ya. sekolah, Kayak betul. sekolah. Aha. Tapi kalau seandainya dirasa kurang 2 token ini, Mhm. sebenarnya parents itu bisa atau member itu bisa Mhm. membeli additional token yang kita punya. Oke. Tuh. Oke. Jadi memang kelas-kelasnya juga yang kayak tadi aku bilang sih Mhm. beragam ya, mulai dari sports, terus Mhm. ada event art juga, Mhm. ada dance, Oke. gitu, ada gimnastik. Oke. Jadi sangat beragam. Bahkan Sangat kita mau beragam. ada program baru Mhm. Apa tuh? namanya Tabata. Jadi buat Mhm. anak-anak, cuma memang kayak high intensity untuk anak-anak lah, Mhm. high intensity class buat anak-anak gitu. Yang Hmm. memang melatih ya biar lebih strong juga, biar Oke. lebih sehat lah gitu, biar bergerak dan Biar lain. bergerak, betul. Karena kalau Mm-mm. kebanyakan anak-anak zaman sekarang main gadget ya. Betul. Betul. Dan Daripada cita-citanya YouTuber. daripada main gadget mending ke sini. Iya, ke sini Gitu. betul. Kalau untuk promo, Aha. kayak yang tadi aku bilang sih, Mhm. coba Mami datang aja ke Mhm. Ion. Mhm. Nah, Ion BSD, BSD, ya. betul. Nah, di situ kita akan ada buka booth dan Mhm. ada diskon. Tapi coba datang dulu aja ke sana, meramaikan juga sekalian. Betul. Dan bisa dicek di website dan IG-nya ya Kak ya? Betul, di website dan IG kita udah ada semuanya di sana. Mhm. Di Oke. IG-nya ini ya, kaizen.bsd. Kaizen.bsd ya. Oke, siap. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Anton di Gading Serpong. Mm-mm.
ada program seru yang bisa dilakuin untuk anak toddler dan umur K1 nggak Miss, supaya motoriknya lebih terasah? Toddler umur berapa Toddler nih? itu biasanya masih balita sih. Masih balita. Mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun. Oh, 2 sampai 3 tahun ada dong, ada. Kita bahkan dari umur 1 tahun aja udah 1 tahun, ada betul. sebenarnya. Jadi balik lagi sih, gimnastik itu udah bisa juga untuk toddler. Terus juga swimming juga Betul. ada. Terus juga ada art class juga di kita. Terus ada juga dance juga atau enggak Dance. baby move gitu Yap. gitulah, yang memang bisa bantu motorik anak juga kan Betul. untuk bergerak dan lain. Jadi program-program kita banyak banget, intinya tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi mungkin bisa coba dilihat juga di IG kita ya. Di situ ada semua. Dan juga ada nomor teleponnya juga di sana nomor untuk teleponnya. dihubungin. Betul. Jadi akan diberikan informasi yang selengkap-lengkapnya lah yang kita punya. Betul. Biasanya kalau kepo kan agak ribet. Jadi langsung main aja ya kayak ke sini ya. Main aja ke sini. Dan bisa trial juga. Oh, ada trialnya Kak? Ada dong, buat Oke. anak-anak juga, buat orang dewasa juga. Jadi memang ya biar mencoba dulu lah ya, experience one day in Kaizen. Oh, Gitu oke. loh. Jadi tapi free trialnya hanya untuk sehari. Free trialnya biasanya gini, pilih satu kelas Oke. yang memang mau dicoba gitu. Nanti tinggal isi data biasanya ya, isi data, nama, nomor telepon. Nah, nanti akan dihubungin tuh sama tim kita gitu untuk memilih jadwalnya mau yang mana nih, Mam. Karena kan balik lagi ya, biasanya orang tua kan sibuk juga ya. Juga, Jadi betul. jadi kita bisa menyesuaikan lah dengan waktu yang memang dimau sama parents, tapi juga disesuaikan sama jadwal yang memang running di kita. Oh, oke. Gitu. Tapi ini free trialnya hanya untuk kelas-kelas ya Kak ya? Hanya untuk kelas-kelas, betul. Oh, oke. Hanya untuk kelas-kelas. Tapi Oke. kalau seandainya misalnya aku nggak pengen ikut kelas gitu ya, mau free trial sebentar aja misalnya Untuk berenang fasilitasnya doang, mungkin ya? fasilitas doang, itu juga bisa. Oh, itu untuk bisa juga ya? Tinggal dihubungin aja Iya. nomor yang tertera ya di IG. Yoi, langsung aja. Langsung Oke. aja. Oke, nah ini di pertanyaan selanjutnya ada Mega dari BSD. Kak Maya, aku mau tanya satu, karena di Kaizen ada kelas ortu dan anak, bagaimana ya Kak jika anak dan ortu ikut kelas berbeda, tapi kelas anak sudah selesai terlebih dulu? Dua, ada special price Kak untuk Stella Marian nih, ya kan? Stella Marian ada spesial. Oke. Nah, dan yang ketiga di Ion Mall tadi, di mana Kak tepatnya? Atrium kah? Nah. Oh, oke. Oke, yang pertama tadi itu Karena di Kaizen ada kelas kelas ortu. ortu ya. Kalau anaknya udah kelar dulu nih, gimana nih? Kan kasihan kalau anaknya nungguin sendiri di taman segede ini kan. nggak gitu. ya. Mungkin tergantung sih anaknya umur berapa ya. Karena Oke. biasanya gini, ada beberapa kelas-kelas yang memang anaknya udah lumayan mandiri gitu ya, dan nggak perlu bantuan orang tuanya di dalam. Itu kita memang meminta orang tua itu untuk nunggu aja di luar. Oke. Karena biar anaknya tuh independen lah ya. Jadi nggak apa-apa pengen ngelihat anaknya, pengen lihat orang tuanya gitu. Nah, kalau seandainya memang kebetulan misalnya berbarengan gitu ya, dan kelasnya ternyata udah selesai, mungkin sebelum masuk ya coba aja ngobrol sama coachnya untuk boleh titip sebentar nggak. Kalau seandainya, I think kalau seandainya nggak ada kelas selanjutnya, it's actually fine lah, the Fine, coach ya. bisa bantu kok. Cuma kalau yang susah adalah kalau seandainya setelah itu back to back tuh ada Yeah. kelas tambahan lagi, nah itu Oke. agak susah Mam. Agak susah ya. Agak susah. Oke. Yang kedua apa ya? Yang kedua ada special price kah untuk Stella Marian nih, ya kan? Stella Marian itu 10% ya seingat saya. Potongan 10%? Potongan 10% Oke. dari untuk member Kaizen. Kalau seandainya mau join membership Kaizen Oke. gitu. Menarik juga ya, gede juga ya potongannya ya, Kak, Menarik ya. gitu. Oke. Tapi akan lebih menarik lagi sebenarnya nanti tuh kalau mau diskon yang lebih besar itu di Ion. Di Ion. Oke, nah nih Datang. ngomong-ngomong di Ion nih, di Ion tadi di mana Kak tempatnya? Di atrium kah? Gitu. Nah, di deket supermarketnya itu loh. Oh, I Pas see. banget kan di situ. Di Aha, jajaran aha. itulah. Oh, Di dekat oke. supermarket. Kebetulan lagi ada event juga di sana. Jadi kita join the
exhibition semacam kayak bazar-bazar gitu lah sebenarnya di sana lagi berjalan. Jadi kita join di itu lantai berapa ya kalau yang di supermarket? Lantai dasar. Supermarket, lantai dasar. Gitu. Oke. Di lantai dasar. Jadi datang aja Mom di sana. Akan ada special price. Oke. Tapi harus datang, bahkan ada flash sale kita di sana. Oh, oke. Tapi di jam-jam tertentu ya, makanya coba datang aja ke sana. Nanti tanya lagi flash sale-nya apa nih. Biasanya flash sale-nya apa sih, Kak? Cuma jadi misalnya kita ada waktu dari jam 12 let's say ya sampai jam 2 produk tertentu nih, misalnya Platinum Pass kayak tadi aku bilang lagi ada diskon gitu. Itu biasanya diskonnya gede tuh, tapi hanya di jam tersebut doang. Oke. Jadi coba mungkin cek-cek ataupun tanya-tanya ke WA kita juga ataupun di IG, tanya kira-kira ada diskon apa nih jam sekian misalnya gitu. Ntar kita bantu jawab ya. Wih. Nah Kak, ini berhubung kita mau udahan nih ya kan, mau 1 jam nih. Boleh dijelasin nggak Kak, Kaizen ini lokasinya di mana lagi nih? Maksudnya sorry, diulang lagi. Kaizen ini lokasinya di mana aja, fasilitasnya apa aja, dan juga program-programnya apa aja. Oke, boleh. Untuk sekarang, untuk saat ini, kita punya branch itu satu di BSD, di sini, di Quantis. Quantis BSD. Yang kedua itu ada di Kuningan, Jakarta Selatan, dekat Tokopedia Tower, Dr. Satrio. Di sana. Nah, sebenarnya dua-duanya fasilitasnya hampir sama, cuma yang berbeda adalah kalau di BSD itu kayak gini nih, kayak resort ya. Resort, kayak betul. resort, club Kayak Bali. Kayak Bali. Terus kalau untuk yang Kuningan, memang kita 10 lantai ke atas. Oh, oke. Dan setiap lantainya tuh punya tema-tema berbeda. Makanya mungkin kalau orang BSD mau ke Kuningan boleh. Boleh. Atau mungkin kerja di Kuningan juga silahkan pulang kerja daripada macet, mending kita olahraga dulu. Betul. Gitu. Kalau di situ vibes-nya dapetnya kayak New York ya Kak? Iya, betul. Kalau di sini kayak di UK, Bali. Gitu. Maksudnya yang memang apa ya, city banget lah gitu, urban banget gitu. Nah, untuk apa lagi ya tadi? Fasilitas yang kita punya kalau untuk BSD ya, di BSD itu kita punya 2 lapangan tenis, terus juga 4 lapangan badminton. Terus ada 1 FIBA size basketball court, slash futsal atau soccer. Jadi emang biasanya dipakai untuk anak-anak sih, untuk soccer juga. Terus ada Olympic size pool. Di sini happy banget lah orang-orang kalau berenang di sini gitu ya. Terus ada playground juga, ada wet playgroundnya. Itu yang enaknya tuh. Di sebelah situ di ya. sebelah sana tuh. Ada dry playgroundnya juga di sebelah sana. Terus juga di sini ada semacam whirlpool. Terus ada leisure poolnya juga, jadi nggak mesti ambisius ya, ini mesti berenang berapa lane gitu ya, nggak, kita bisa kalau mau yang happy aja, cuma kayak basah-basah doang, nah itu bisa di leisure poolnya. Terus kita ada studio juga yang tadi untuk kelas-kelas gitu ya. Terus ada kelas road di sini, biasa cycling. Terus juga ada gimnastik di atas. Terus kita punya yang namanya elemental studio, di mana bisa buat kayak yoga. Nah, itu biasanya di sana tuh. Karena kita punya LED light yang memang apa ya, bergerak ataupun berubah sesuai dengan musik gitu. Jadi apalagi kita punya beragam apa ya, kelas yoga gitu. Jadi ada fire yoga, ada earth yoga, ada water yoga. Nah, itu LED light-nya tuh akan berubah sesuai dengan ambience ataupun mood yang memang kita mau set gitu. Asik. Setelah itu ada sauna juga. Sauna, betul. Saunanya paling mantep sih kalau saya coba ya. Udah coba ya? Udah coba dong. Ya, ada sauna, itu juga quite important. Terus kalau seandainya mau ngopi, balik lagi di luar tuh ada tempat kopi, ada restoran. Betul, jadi, ada supermarketnya juga ya. Betul, ada supermarket juga. Jadi ya di sini lengkap. Ada jogging track bahkan ini nih. Ya, ada jogging track juga. Itu jogging track gitu. Jadi, dan juga ada main catur raksasa ya Kak ya. Betul. Kalau bosen, bahkan kita ada kelas chess loh. Oh ya, ada kelas chess juga. Buat anak-anak ya. Gitu. Jadi ya menarik. Selain kelas chess Kak, apalagi terus kelas-kelasnya? Ada kelas chess, yoga, ada mom and kids yoga. Jadi bahkan bisa barengan tuh. Tadi ada yang nanya kan ya, gimana kalau seandainya
Anaknya udah selesai selesai, duluan. ya udah ikut kelas bareng aja. Barengan, oke. Terus ada dance juga, ada gimnastik, sports yang pasti ya. Jadi lengkap di sini semuanya. Lengkap banget. Oke, nggak terasa banget kita ngobrol-ngobrol kayak selama 1 jam ini. Semoga apa yang kita sharingin hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah ide liburan Mami Papi di rumah ya untuk mencoba Kaizen di sini. Nah, terima kasih juga untuk Kaizen yang sudah mau berkolaborasi dengan Stella Maris. Terima kasih banyak Stella Semoga Maris, kedepannya kita bisa kolaborasi lagi ya Kak ya. Amin, selalu ya. Selalu, amin. Nah, sekarang ini kita akan mengumumkan 3 pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa free trial selama sebulan di Kaizen. Oke. Jeng. Siapakah kira-kira? Oke, pemenangnya ada Rianti, Mega, dan juga Anton. Yeay. Selamat. Oke. Nah, pemenang akan dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris untuk mengkonfirmasinya melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang tertera tadi dapat dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris. Nah, nantikan podcast Stema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kece dan juga kredibel. Oke, jangan sampai ketinggalan Jangan sampai ketinggalan dan gak daftar ya, karena benar-benar podcast ini gratis, free ya. Free. Oke, nah bagi bapak atau ibu yang tertarik dengan Stella Maris School bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama /usia anak /pertanyaan. Oke, dan dapatkan informasi terbaru tentang event dan podcast dan promo juga dari Stella Maris School di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Kevin. Saya Maya. Oke, pamit undur diri. Bye-bye. Bye.